Pengujian instrumen penelitian rehabilitas bagian 2. Pembahasan bab terdiri definisi rehabilitas, teknik rehabilitas, dan metode-metode. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really yang artinya percaya dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Kepercayaan ini berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Selanjutnya, secara umum reliabilitas didefinisikan sebagai peluang suatu sistem yang berfungsi baik setelah beroperasi dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Dalam analisis peluang digunakan pendekatan probabilistik karena kita tidak tahu secara pasti kapan komponen atau sistem tersebut akan rusak. Jadi, dari berbagai definisi reliabilitas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas berhubungan dengan kemampuan alat ukur untuk melakukan pengukuran secara cermat. Reliabilitas merupakan akurasi dan presisi yang dihasilkan oleh alat ukur dalam melakukan pengukuran. Metode reliabilitas satu kali tes. Reliabilitas internal merupakan pengujian yang dilakukan cukup satu kali. Terdapat beberapa teknik mencari reliabilitas, yang mana pemilihan teknik tersebut tergantung pada sifat atau karakteristik data. Reliabilitas internal dibagi menjadi 7 metode. Metode ini cukup untuk dipahami saja, karena secara pengerjaan kita akan jauh lebih banyak menggunakan SPSS yang hanya memasukkan data, run, dan interpretasi. Yang pertama yaitu metode Sperman-Brown. Reliabilitas dengan teknik Sperman-Brown hanya dilakukan dengan melibatkan butir-butir pertanyaan yang terbukti valid yang sudah melalui uji validitas. Syarat teknik Sperman-Brown sebagai berikut, yaitu yang pertama, data yang digunakan dalam instrumen adalah berupa skor 1 dan 0. Yang kedua, yaitu jumlah butir pertanyaan harus genap. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan skor-skor menjadi 2 berdasarkan belahan bagian soal, baik ganjil, genap, maupun awal-akhir. Yang kedua yaitu metode Flanagan. Syarat teknik Flanagan sebagai berikut, yaitu data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Yang kedua, jumlah butir pertanyaannya genap. Langkahnya sebagai berikut. Skor-skor dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan belahan bagian soal, bagian ganjil, genap, maupun awal-akhir. Selanjutnya yaitu metode Rulon. Syarat dalam penggunaan metode Rulon sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Yang kedua, jumlah butir pertanyaan genap. Langkahnya sebagai berikut, yaitu skor-skor dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan belahan bagian soal, baik ganjil, genap, maupun awal atau akhir. Persyaratan utama pada model belah 2 adalah sebagai berikut, yaitu banyaknya butir pertanyaan pada instrumen harus genap agar lebih dibelah, harus seimbang antara belahan pertama dan belahan kedua. Selanjutnya yaitu metode KR20. Syarat dalam penggunaan metode KR20 sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Yang kedua, digunakan apabila peneliti mempunyai instrumen dengan butir pertanyaan yang valid, ganjil. Selanjutnya yaitu metode KR21. Syarat dalam penggunaan metode KR21 sebagai berikut, yaitu data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Selanjutnya yaitu metode Hoyt. Syarat dalam penggunaan metode Hoyt sebagai berikut, data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Selanjutnya, metode Alpha. Syarat dalam penggunaan metode Alpha sebagai berikut, digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal uraian. Teknik rehabilitas tes ulang. Metode tes ulang dilakukan dengan menguji cobakan sebuah tes kepada sekelompok peserta didik sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda. Skor hasil uji coba pertama dikorelasikan dengan skor hasil uji coba kedua dengan menggunakan teknik korelasi product moment.
Besar angka korelasi menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen. Untuk mengetahui reliabilitas suatu alat pengukur dengan pengukuran ulang, kita harus meminta responden yang sama untuk menjawab semua pertanyaan dalam alat pengukur sebanyak 2 kali. Selang waktu antara pengukur pertama dan pengukuran kedua sebaiknya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Selang waktu antara 15-30 hari secara umumnya dianggap memenuhi persyaratan tersebut. Kalau selang waktu terlalu dekat, responden masih ingat dengan jawaban yang diberikannya pada waktu pengukuran pertama. Sedangkan kalau selang waktu terlalu lama, kemungkinan terjadi perubahan pada fenomena yang diukur. Kedua hal ini akan mempengaruhi hasil pengujian reliabilitas. Berikut rumus korelasinya. N merupakan jumlah sampel untuk uji instrumen. Sigma X, jumlah skor pada uji instrumen pertama. Sigma Y, jumlah skor pada uji instrumen kedua. Sigma X kuadrat, jumlah skor kuadrat pada uji instrumen pertama. Sigma Y kuadrat, jumlah skor kuadrat pada uji instrumen kedua. Sigma E kali Y, jumlah perkalian skor pada uji instrumen pertama dan kedua. Kemudian teknik reliabilitas metode bentuk sejajar atau paralel. Pada metode estimasi, bentuk paralel ini menggunakan 2 instrumen yang sama dalam isi materi, aspek yang diukur, dan juga tingkat kesulitannya. Pengujian instrumen dapat dilakukan sekaligus, sehingga sampel mengerjakan 2 tes secara bersamaan, yaitu instrumen ke-1 dan instrumen paralelnya. Kesulitan utama dalam metode ini adalah dalam rangka mendapatkan instrumen yang benar-benar paralel secara keseluruhan. Untuk itu, pembuat instrumen harus benar-benar teliti dan mengoreksi satu persatu dari komponen instrumen tersebut, supaya keduanya sesuai. Cara mudah untuk mengetahui kedua instrumen yang diujikan tersebut adalah dengan melihat distribusi skor tampaknya untuk menghitung koefisien reliabilitas. Instrumen yang diujikan adalah dengan menggunakan rumus korelasi product moments atau korelasi Pearson. Tangyu kurang lebihnya mohon maaf wassalam.